Rasulullah tidak seperti biasanya. Kenapa kok sampai kaget seperti ini ya? Kok sampai apalagi Rasulullah bersumpah? Sebetulnya Rasulullah tidak bersumpah kok. Itu sudah menunjukkan keseriusan daripada Rasulullah. Apalagi sampai bersumpah. Demi Allah, apakah hanya itu kalian duduk di tempat ini? Para sahabat kaget dan mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah hanya itu tujuan kami duduk di tempat ini ya Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi haqqil mubin. Alladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan wa anzalna bil hidayah wa an'amana bi ni'matil afiyati wassalamah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratin a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hujan ini adalah rahmat. Kebetulan juga di malam hari ini kita mengadakan yaitu Maulidus Sintudurar. Ini adalah juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca sirah daripada kekasihnya, kita membaca daripada sejarah, kita membaca daripada ciri-ciri fisik Rasulullah dan bagaimana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, ahlul baitnya, dzurriyyahnya, dan yang mengikuti sampai hari kiamat kelak. Juga saya ucapkan, tidak lupa saya ucapkan salam ta'zim saya khususan kepada Sahibul Bait Al-Mukarram Ustaz bin Al-A'zam Pak Kiai Abdullah Fakih yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, juga kepada para asatidz, para alim ulama, kiai, para sesepuh, santri dan santriwati yang ada di tempat ini, juga kepada Ustadz Anang Bukhari, juga kepada Al-Habib Ali bin Idrus Al-Jufri, juga kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Alhamdulillah kita saat ini bisa bertemu dan bersilaturahim di tempat ini dalam majlis yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang digerakkan hatinya sehingga mau melangkahkan kakinya untuk menghadiri majlis pada malam hari ini. Karena walaupun diguyur hujan, akan tetapi masih mau hadir di dalam majlis yang penuh barokah pada malam hari ini. Ini melainkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membolak-balikkan hati ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di tempat ini adalah digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam majlis yang penuh barokah ini kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah,
kita bertemu dengan para asatidz, para alim ulama yang mempunyai begitu banyak keutamaan-keutamaan yang berada di dalam majelis pada malam hari ini. Jadi alhamdulillah antum termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nafais Al-Uliyah disebutkan, para arif billah menyebutkan di akhir zaman yang seperti ini, zaman yang penuh fitnah seperti yang terjadi saat ini, zikir yang paling afdal yaitu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena dengan bersolawat Allah Ta'ala akan yang pertama menghapus daripada dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah Ta'ala akan mengangkat 10 derajat. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan ini berkat satu sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dengan bersolawat kita apa? Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah suatu ketika ngomong-ngomong, ini kira-kira waktunya berapa lama Ustaz yang diberikan? Biasanya 5 menit, 10 menit, berapa? Setengah jam? Masya Allah. Berarti sampai jam 11 ya. Wah, udah lemes. 10 menit aja nih, karena udah lemes. Udah pada capek, ngantuk ya? Atau hujan-hujan ini enaknya tidur ya? Wah, salah. Hujan-hujan ini enaknya sholawat ya. Semakin banyak bersolawat kepada Rasulullah, semakin banyak rahmat yang kita dapatkan ya. Zikir ya, di tempat ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat-sahabatnya berkumpul ya, seperti ini, kumpul-kumpul seperti malam hari ini ya. Anak yang ibu-ibu di sebelah sana, yang muda-muda di sebelah sini, yang pojokan jagongan dewi sering buri. Nah, ini di zaman Rasulullah ini mereka berhalaqah bukan untuk jagongan dewi ya, tapi di zaman Rasulullah para sahabat berkumpul ini untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Pikiran bareng-bareng kumpul dewi ini berbentuk halaqah ini tidak pernah dicontohkan. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya kumpul-kumpul, didatangi sama Rasulullah, ma'adlasakum, apa yang buat kalian duduk di sini? Rasulullah bertanya, heran karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Pikiran bareng-bareng kumpul kelompok bentuk halaqah tidak pernah dicontohkan. Sehingga Rasulullah bertanya, di zaman Rasulullah pikiran sendiri-sendiri, tidak kumpul berkelompok seperti ini, tidak. Makanya ditanya oleh Rasulullah, ma'adlasakum, apa yang buat kalian kumpul di sini? Ya Rasulullah, jalasna nakurullah wa nahmadu ala mahadin al-Islam. Ya Rasulullah, kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami duduk di sini untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia Islam yang telah diberikan kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, demi Allah, apakah hanya itu tujuan kalian duduk di sini? Para sahabat sempat kaget, loh. Rasulullah tidak seperti biasanya. Kenapa kok sampai kaget seperti ini ya? Kok sampai apalagi Rasulullah bersumpah? Sebetulnya Rasulullah tidak bersumpah pun itu sudah menunjukkan keseriusan daripada Rasulullah. Apalagi sampai bersumpah, demi Allah, apakah hanya itu kalian duduk di tempat ini? Para sahabat kaget dan mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, hanya itu tujuan kami duduk di tempat ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wahai sahabatku, bukannya aku ini berprasangka buruk kepada kalian, akan tetapi atani Jibril alaihissalam fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya tadi malaikat Jibril datang menemuiku, dan bahwasannya Allah Ta'ala sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Berkat apa mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Berkat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita lakukan di malam hari ini. Kita berzikir dengan kita bersolawat, ini juga kita termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan oleh Ubay radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-husunu salasatun, benteng itu ada 3.
Yang pertama, al-masjidul khisnun. Masjid itu benteng. Sehingga apabila kita masuk di dalam masjid, kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Aman apa mboten? Aman apa mboten? Nah, makanya kita harus sering-sering pergi ke masjid, menghabiskan waktu di sana. Jangan malah takut. Malah di corona yang masjid, malah kena corona sisan ya. Nah, kita jauh dari bentengnya Allah. Tidak ada yang lebih aman daripada bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Virus ini yang buat siapa? Yang buat Allah. Baru dikasih sebagian kecil dari ciptaannya Allah Ta'ala itu kita sudah kalang kabut. Lebih takut sama virus daripada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Lebih takut sama virus daripada takut sama Allah. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Wah, ngantuk kabeh. Yang pertama apa? Masjid. Masjid. Yang semangat ini santri-santri ini udah makan belum? Belum. Waduh. Nanti semangat. Ayo semangat. Ini sholawat loh, ini maulid loh. Ini arwah sholihin datang. Rasulullah insyaallah datang. Harus semangat, tunjukkan keceriaan kita. Ya, apalagi dengan ada mahlul qiyam. Mereka datang melihat kita, menyambut, senang hati mereka. Ya, jangan kita malah merengut, luwe. Akhirnya mulai tangan. Padahal harus disuguhi loh. Apa kurang? Nanti masih ada deh. Loh, masih ada katanya. Apa menang sing teko sithik datae double. Wah. Seneng guyu. Mau ora belum selawatan mah. Jadi yang pertama masjid, ya. Yang kedua ad-dzikru khisnun. Berzikir ini adalah benteng. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berada dalam naungan Allah. Semakin banyak kita berada di dalam majlis zikir, berarti kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman ya. Yang ketiga yaitu qiraatul Quran. Membaca Al-Quran ini yaitu adalah benteng kita dari apa? Dari segala macam bahaya yang saat ini terjadi di negeri kita. Ya, jadi semakin banyak kita baca Al-Quran, maka kita akan membentengi daripada diri kita. Jadi tiga ya, itu adalah manfaat zikir. Kemudian di dalam majlis ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama orang itu apabila dia mengingatku. Allah Ta'ala bersama kita, ya. Apabila kita mengingat Allah Ta'ala itu bersama kita. Tenang apa bukan? Tenang, nikmat rasanya kalau Allah Ta'ala sudah bersama kita dengan kita menghadiri si majlis-majlis seperti pada malam hari ini. Ya, ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila engkau, kata Allah Ta'ala, mengingatku dalam dirimu, maka aku akan mengingatmu dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Apabila engkau mengingatku dalam suatu kelompok yang seperti pada malam hari ini, kita mengingat Allah, kita mengingat Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan mengingat kita di dalam kelompok yang lebih baik lagi. Saya membuatan kata saya majlis-majlis kata ini semua saya membuatan perlu digalakkan atau enggak, perlu disuburkan membuatan. Kita tinggal mengikuti daripada kiai, ya. Sami'na wa ata'na. Acara maulid, wajib, fadhal, ahsan. Acara pengajian, ayo bareng-bareng. Nah, harus digalakkan, kita kabarkan kepada teman-teman kita, keluarga kita. Di sana ada apa? Ada taman surga di sana. Oh iya, mana taman surga? Ngomong omah gubuk kalau taman surga. Aku yang mudeng makanya ngaji yo. Ya.
Kanjeng Nabi apa? Hilakut dzikir. Majlis-majlis dzikir ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Rasul mengatakan apabila kalian melewati taman surga singgahlah. Ya. Suruh singgah kita di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Surganya Allah yang ada di dunia ini ya majlis-majlis seperti pada malam hari ini. Senang apa mboten? Senang apa mboten? Cari luwe. Harus senang kita berada di dalam surganya Allah. Kalau kita tidak mendapatkan asar, tidak ada bekasnya kita dari majlisnya Rasulullah, majlisnya Allah Ta'ala, berarti ada apa dengan hati kita? Kalau kita pulang dari tempat ini tidak merasakan apa-apa, tidak membawa bekas, tidak ada yang nyentel dalam hati kita, berarti ada apa dengan hati kita? Yang salah diri kita, bukan majelisnya. Kalau majelis ini mempunyai keutamaan yang luar biasa, majelis ini, ya, majelis dzikir, kemudian majelis sholawat, masya Allah, sholawat kepada Kanjeng Nabi, manusia yang paling indah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang sempurna. Allah Ta'ala tidak menciptakan dunia, Allah tidak menciptakan langit, Allah Ta'ala tidak menciptakan arsy, Allah Ta'ala tidak menciptakan surga, Allah Ta'ala tidak menciptakan neraka kalau bukan karena Rasulullah SAW. Berarti Allah Ta'ala cinta apa tidak? Cinta apa tidak? Cinta. Cintanya luar biasa sama Rasulullah SAW. Tidak mungkin kalau Allah Ta'ala tidak cinta kepada Muhammad, namanya disejajarkan dengan asma Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukti kecintaan Allah Ta'ala yang luar biasa kepada kekasihnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita apa? Acara pada malam hari ini ada tuntunannya apa enggak? Banyak sekali. Cukup ngaji dengan Pak Kiai nanti akan dijelaskan. Seperti yang kita baca di awal dari Maulid Simpul Duar, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala ini bersolawat buat Rasulullah. Kita yang hambanya Allah Ta'ala tidak mau bersolawat, berarti nyeleneh. Ojo dadi hambanya Allah, ya. Boleh Tuhan dewi, ya. Namun Tuhan aja bersolawat kepada Rasulullah. Dan tidak hanya Allah dan para malaikatnya, sebelum kita bersolawat, Allah Ta'ala sudah bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan menggunakan fi'il mudhari. Yusalluna itu menunjukkan apa? Senantiasa. Waktunya tidak terbatas dari dulu sampai besok, dari waktu yang tidak terbatas. Allah Ta'ala bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan bagaimana? Cukup untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mensyariatkan kita bersolawat kepada Rasulullah di dalam sholat. Kalau kita tidak bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya di dalam sholat, maka batal sholatnya. Pada sholat ini adalah imaduddin, asasnya agama sholat ini. Kalau engkau punya amalan yang baik tapi sholatnya tidak baik, tidak diterima amalan ente. Tapi kalau ente sholatnya baik, maka diterima semua amalan ente. Jadi dalam asas agama ini tadi terdapat sholawat kepada Rasulullah SAW. Kata Imam Syafi'i sudah cukup, rahimahullah, sudah cukup ini membuktikan kemuliaan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang terdahulu, para ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, mereka ini tamak kalau suruh bersolawat kepada Rasulullah. Mereka tamak luar biasa. Tidak kayak kita baru sholat 10 kali udah ngantuk, sambat dulu. Wah, jawaban ini kapan? Metu-metu. Nah, Rasulullah. Nah, terus atu-atu aku bulak sente atau kene aku syukuri banyu wedang. Nah, ini apa?
Jadi yang didapat di majelis ini ya kurluwe, ya, tidak dapat rahasianya duduk bersama alim ulama, duduk bersama majelisnya Rasulullah, ya dapatnya cuma luwe. Tapi kalau kita menghadirkan niat kita dari rumah menghadiri majelis pada malam hari ini untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat daripada madarah Rasulullah, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Makanya luruskan niatnya dulu. Datang ke tempat ini luruskan diri, ya. Ojo dong lirik, wah kayak wah itu tenang ya takjim ya, sing kudu nabang ya mburi wah. Nah ini perlu niriknya boleh jodoh. Nah, ya itu nanti bonusnya, ya. Yang penting tujuan awalnya jangan itu, nanti bonusnya. Nanti bisa menghubungi Ustadz Abdullah Fakih ya. Nah, kalau kira-kira ada yang mau masna bisa juga. Kalau seperti Ustadz Fakih aku duit dulu lah. Kemudian sampai mana tadi? Malah lali dong bahas masna. Sampai kepada keutamaan daripada sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tamat. Imam Busiri. Siapa Imam Busiri? Saya tanya sama santri, para santri. Siapa Imam Busiri? Pengarang kitab apa? Kitab Burda. Alhamdulillah. Sindara mung siji, wong syakat modal. Ya. Pengarang kitab Burda. Ini bagaimana tahu sejarahnya? Bagaimana kitab Burda ini dibuat oleh beliau? Nah, kalau belum tahu saya ceritakan sedikit ya. Suatu ketika Imam Busiri ini menderita lumpuh. Istilah bahasa Jawa ini stroke, ya, lumpuh mati separuh. Kemudian Imam Busiri ini sebelum tidur membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali sebelum tidur. Kemudian di dalam tidurnya beliau bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada beliau, berbahagialah engkau, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembuhkan daripada penyakitmu. Seketika itu bangunlah Imam Busiri dari tidurnya, kemudian berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak pernah terkena penyakit stroke. Berkat apa? Berkat burdah. Burdah itu selimut, ya, selimut yang diselimutkan kepada Imam Busiri di waktu Imam Busiri tidur, yang menyelimutkan Rasulullah. Kemudian saking senangnya Imam Busiri tadi membuat sholawat burdah ini tadi. Saking senangnya beliau memberi nama burdah karena tabarukan dengan selimut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus tahu sejarahnya. Jangan cuma kita baca nggak tahu sejarahnya. Kurang mengena, ya. Kurang mengena dalam hati. Harus tahu sejarahnya bagaimana diciptakan atau dibuat daripada kitab burdah. Kemudian banyak sekali para ulama-ulama kita yang mendapat keutamaan yang luar biasa berkat banyaknya sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita lihat Imam Ali Khalil Qasam yang ada di Tarim sana, ya, rumah Ali, rumah tenangan ini, cari kesebahan berbiasa ya, rumah tenangan ini penting. Nah, Imam Ali Khalil Qasam yang ada di Tarim sana kira-kira 800 tahun setelah Rasulullah hijrah, ya, udah lama ya. Itu beliau setiap kali bersolawat kepada Rasulullah sendiri langsung menjawab daripada solawatnya Imam Ali Khalil Qasam. Waalaikumsalam ya Syekh. Dan bahkan ketika beliau menjadi imam dan jawaban itu dapat didengar oleh seluruh makmumnya yang ada di tempat itu. Luar biasa mawatan. Nah, ini orang-orang terdahulu. Karena apa? Karena kedekatan beliau dengan Rasulullah. Bagaimana beliau dekat Rasulullah dengan Rasulullah? Dengan banyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abdul Wahab Asy'ari mengatakan, yaitu orang yang apabila dia mengucap salam atau bersolawat kepada Rasulullah kemudian langsung mendapat jawaban dari Rasulullah, itu kedudukannya beberapa derajat di atas para wali. Jadi kedudukannya di atas wali, ya. Kalau sampai kita bersolawat langsung dijawab oleh Rasulullah, itu berarti makomnya sudah di atas wali, sudah luar biasa.
Kedua, kemudian Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, ya, suatu imam besar, ulama besar, bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya, seperti ini, dia tanya, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang apabila kalian bersolawat langsung mendapat jawaban dari Rasulullah SAW? Kemudian para sahabatnya diam, tidak ada yang jawab. Kemudian Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, kalau begitu nangis nangis. Sebab apa? Karena hati kalian terhijab dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Orang yang hatinya bersih, mereka dapat melihat hal-hal yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadah ini, hati ini, kalau bersih, sesuatu yang baik itu bisa masuk. Bagaimana kita mau melihat baginda Rasulullah yang suci, yang mulia, dengan hati kita yang kotor? Tidak bisa. Jadi kalau kita mau melihat Rasulullah, bersihin dulu hati kita, bersihin dulu hati kita. Karena hal yang bersih dengan hal yang kotor itu tidak mungkin bersatu menjadi satu tempat, itu tidak mungkin. Kotor ya tempatnya sama kotor, bersih ya sama bersih. Gini kan? Ya. Jadi kalau ingin melihat Rasulullah, ingin magamnya seperti para wali, yang gampang dulu, yang simpel dulu. Untuk tingkatan kelas nyamuk kayak kita ini, hadir majelis maulid, itu yang simpel dulu. Datangi, hadir, jangan enggan, jangan males. Itu apa? Rahmat Allah Ta'ala bercurah kepadanya, ya, barokah Allah Ta'ala tercurah dalam majelis itu. Ya, karena kita tidak bisa merasakan, karena apa? Karena ketebalan, kotoran yang ada di dalam hati kita. Kalau kita hati kita bersih, kita bisa melihat orang arwah sholihin, kita bisa melihat Rasulullah, kita bisa melihat para malaikat yang ada di tempat. Karena kita tidak percaya, karena apa? Kita tidak melihat bukan berarti tidak ada, karena kita tidak bisa melihat. Nah, kalau kita bisa melihat, luar biasa, Masya Allah, keutamaan majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjahit, ya, sebelum subuh itu menjahit. Kemudian namanya waktu subuh, menjelang subuh itu kan gelap, ya, sehingga suatu ketika jarum Sayyidah Aisyah jatuh ke lantai. Namanya jarum itu kan kecil, apalagi di waktu gelap nggak kelihatan. Dicari-cari, dirogoh-rogoh, ini nggak ketemu jarumnya. Kemudian masuk Rasulullah SAW ke dalam rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian rumah itu menjadi terang benderang. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, alangkah terangnya wahai wajahmu ya Rasulullah. Sehingga Sayyidah Aisyah dapat menemukan jarum yang jatuh tadi, padahal gelap rumahnya. Begitu Rasulullah masuk, terang benderang rumahnya, kemudian ketemu jarumnya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, celaka bagi orang yang tidak bisa melihat aku, kata Rasulullah. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka itu ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang yang bakhil, wong sing pelit, wong sing cetul, apa nih? Medit. Nah, pokoknya sing cetul, medit, wis pokoknya dan lain-lain, ya. Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, siapakah mereka orang yang bakhil itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-bakhilu man dzukirtu indahu falan yusalli alayya. Orang sang bakhil, wong sing pelit itu apabila disebutkan namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Makanya kalau disebut nama Rasulullah, solawat. Mau tidak ketemu nama Rasulullah? Mau tidak melihat wajah Rasulullah? Tidak mau kan? Makanya banyak sholawat, biar kita bisa melihat
wajah baginda Rasulullah yang suci, yang bersih, yang indah bagaikan bulan purnama. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, neraka jahanam lebih aku sukai daripada aku masuk ke surga, tapi Rasulullah memalingkan wajahnya dariku. Beliau memilih neraka. Bayangkan, surga dengan segala keindahannya, beliau lebih milih masuk ke dalam neraka. Karena apa? Lebih baik aku masuk ke dalam api neraka daripada aku masuk ke surga sedangkan Rasulullah memalingkan wajahnya dariku. Na'udzubillah. Ini tingkatan orang-orang sufi terdahulu. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari tabi'in, yang Masya Allah, dia mengatakan seperti itu. Lebih baik masuk neraka daripada tidak melihat Rasulullah. Nah, ini seorang ulama besar yang perlu kita contoh, ya. Yang saat ini kita ini udah krisis moral, krisis akhlak. Makanya harus kita mengikuti daripada jejak orang-orang tua kita, kiai-kiai kita yang terdahulu, yang sanadnya benar, tidak asal sembarangan. Nah, sekarang ini lebih kita suka ngaji dari Mbah dulu, ya, daripada datang suatu ustadz, sowan ke guru, kita belajar yang sanadnya jelas, ya. Nah ini akhirnya dapatnya apa? Ya nanti ente ke besok Mbah di hari kiamat, ya. Al-mar'u ma'aman ahbabta. Ente besok ente ketemu Mbah dulu di padang mahsyar, itu minta syafaat sama Mbah. Nah, kita kalau belajar sama dari guru yang sanadnya jelas, ya kita besok bersama mereka, bersama dengan datuk-datuk mereka, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nah, manfaat bersolawat. Dalam riwayat disebutkan 5 menit lagi, ya. Cepat banget lah kosong. Bagi pada sambil batin rampung, dan belum sebenarnya dan betul. Nah, ini dalam suatu riwayat pernah disebutkan Allah Ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai kekasihku, dunia ini milik siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, dunia ini milikmu ya Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya lagi, wahai kekasihku, langit ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Bertanya lagi Allah Ta'ala, wahai kekasihku, surga ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Kemudian bertanya lagi, arsy ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, engkau milik siapa? Aku adalah milikmu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya lagi, wahai kekasihku, milik siapakah aku ini? Allah Ta'ala bertanya, milik siapa? Aku ini milik siapa? Kemudian Rasulullah SAW diam dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Rasulullah tidak tahu jawabannya, sehingga Rasulullah bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, aku adalah milik orang yang bersolawat kepadamu. Aku milik orang yang bersalawat kepadamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kunci segala amal, kunci daripada magom yang tinggi adalah bersolawat kepada Rasulullah. Sekali kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala membalas 10 daripada solawat kita. Satu kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala membalas 10 kali lipat. Dengan satu solawat Allah Ta'ala menghapus 10 dosa kita. Dengan satu selawat Allah Ta'ala mencurahkan 10 rahmat kepada kita. Dengan satu selawat Allah Ta'ala mengangkat 10 derajat daripada derajat kita. Makanya apa? Banyak selawat. Dan juga tidak hanya itu, ya. Jadi selain kita berselawat, kita tanamkan mahabbah, ya. Mahabbah ini adalah juga penting sekali, yang harus kita tanamkan pada anak-anak muda, ya, anak-anak kita, keluarga kita. Ya, Rasulullah mengatakan, adibu awladakum ala salasi khisal, ya, didiklah anak-anakmu ini 3 hal. Yang pertama apa? Hubbi Nabi, cinta sama Nabi. Ini apa? Allah Rasulullah mengatakan penting sekali, ya. Karena Rasulullah ini adalah kunci kebahagiaan kita
di dunia dan di akhirat. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau ingin dicintai sama Allah Ta'ala, ikuti aku, kata Rasulullah, ikuti aku, selamat uripmu. Makanya apa? Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, kita akan melenceng. Yaitu dengan apa? Dengan satu kuncinya mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah? Baca sejarah, ikut majelis maulid, biar kita tahu keutamaan Rasulullah. Kalau kita tidak mau datang ke majelis-majelis seperti ini, lantas bagaimana kita tahu kedekatan Rasulullah dengan Tuhannya? Bagaimana kita tahu keutamaan Rasulullah? Tidak bisa kita tahu. Ya. Makanya didiklah keluargamu dan anak-anakmu 3 hal. Yang pertama, hubbi nabikum. Yang kedua, hubbi ahli baiti, ya, yaitu cinta kepada keluargaku, kata Rasulullah. Hati-hati ya akhwan, sebelum Rasulullah meninggal sudah mengamanatkan kepada kita, yaitu kitabullah wa itrati, yang saat ini sedang melanda kita, fitnah yang luar biasa. Jangan kita pegang teguh daripada amanat Rasulullah, kitabullah wa itrati. Karena berkat mereka lah ahlul bait, bumi ini menjadi aman. Berkat mereka lah ahlul bait, tidak terjadi hari kiamat. Karena mereka adalah perumpamaan daripada kapalnya Nabi Nuh. Apabila kita menunggangi mereka, menunggangi daripada kapal itu, maka kita akan selamat. Dan hati-hati ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memusuhi daripada ahlul bait. Disebutkan dalam riwayat, apabila engkau berdiri di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di situ engkau bersolat, di situ engkau berpuasa, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika engkau meninggal ada sedikit saja rasa benci kepada ahlul bait Rasulullah, maka dakhalan nar, masuk api neraka. Jadi jangan sampai, hati-hati ini ya. Banyak yang saat ini terjadi di antara kita, fitnah yang luar biasa dibentur-benturkan antara ulama dengan kiai-kiai dengan habaib dan sebagainya. Kita ikuti daripada ulama-ulama yang lurus, kiai-kiai yang lurus, dan insya Allah Kiai Abdullah Fakih, antum semua sudah berada di tangan yang tepat, yang sanadnya jelas, sehingga mengikuti daripada datuk-datuknya, mengikuti dari Mbah Hashim Asy'ari, kemudian Mbah Hashim Asy'ari sanadnya jelas, mengikuti daripada sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ngoten nggih, paham? Insyaallah paham ya. Jadi ini adalah keutamaan bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersolat kepada Rasulullah dengan mencintai Rasulullah dan mencintai ahli baitnya dan mencintai daripada dzurriyyahnya, tidak pilih-pilih. Okay? Nah, juga kita di tempat ini apa? Kita berharap syafaat dari Rasulullah. Ya, kita ini susah di akhir zaman ini mau masuk surganya Allah Ta'ala berkat amal kita ini susah. Dari mulai setiap hari kita bermaksiat kepada Allah, mulai dari apa yang kita makan penuh dengan hal-hal yang subhat. Padahal Allah Ta'ala berfirman, tidak akan masuk surga, yaitu apa? Yang ada di dalam tubuhnya ini barang yang haram. Jadi ya, kalau kita makan hal-hal yang haram kemudian menjadi daging, maka kita tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa intinya? Kita butuh Rasulullah SAW. Bahkan umat-umat yang lain di dalam riwayat disebutkan mereka mendatangi daripada nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, mereka mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa nolong kalian karena saat ini Allah Ta'ala sedang murka-murkanya. Aku hari ini tidak bisa menolong kalian. Itu para nabi-nabi yang lain dan para rasul yang lain. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, kemari kalian. Bahkan umat-umat Nabi yang lain dipanggil, kemari. Aku yang akan memintakan syafaat buat kalian. Makanya disebut dalam riwayat, syafaati yaumal qiyamah haq, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat ini benar, sungguh, pasti, kata Rasulullah SAW. Nek kowe ora percaya berarti kowe ora patut untuk syafaatku. Sing ngendika Kanjeng Nabi, syafaatku di hari kiamat ini hak. Barang siapa yang tidak percaya berarti kamu bukan pemilik syafaat itu tadi. Makanya jangan sampai kita tidak percaya dengan syafaat Rasulullah
Sudah setengah jam nggak terasa. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak, tapi sudah dilirik-lirik terus kelihatannya sama Ustaz Abdullah Fakih. Dan insya Allah kapan-kapan bisa bersilaturahim. Saya kesini bukan sebagai tamu undangan, salah. Saya kesini sebagai murid yang berguru, yang minta bertabarukan kepada ustadznya. Ustaz Abdullah Fakih ini adalah ustadz saya. Jadi saya datang ke sini bertabarukan kepada beliau. Ya, saya minta doa kepada beliau agar diberkahi saya. Ya, dan insya Allah semua yang ada di tempat ini, insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkah daripada hidup kita, disenangkan hati kita, dilapangkan hati kita dan keluarga kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan segala sesuatu yang terjadi di zaman ini yang penuh fitnah, kita dihindarkan dari segala macam bala, kita disembuhkan dari segala penyakit. Apabila ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Ta'ala sembuhkan berkat majelis ini. Apabila ada di antara kita yang belum dapat jodoh, insya Allah dicepatkan jodoh. Apabila di antara kita yang rezekinya sempit, insya Allah dilapangkan berkat majelis ini. Dan insya Allah Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan insya Allah anak-anak kita dijauhkan daripada perzinahan, dijauhkan daripada minum-minuman keras, dijauhkan daripada durhaka kepada orang tua. Dan insya Allah semua yang ada di hadir ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah fi khairatid dunya wal akhirah wa ala hadin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sangat dumateng Habib Husin Al-Jufri kang sampun paring nasihat kathah dumateng kalian sami. Mugi-mugi kalian sami kanthi rawuhipun para habaib Habib Ali Habib Husin, mugi-mugi kalian sami dipun golongaken tiyang ingkang cinta dumateng Ahlul Bait lan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kula pesen jangan sekali-kali panjenengan ada rasa benci, ada rasa tidak senang dengan habaib siapapun. Jangan sampai ini orang Islam sedang difitnah nih, luar biasa nih. Sampai kiai-kiai yang pintar maca kitab pun itu ada yang tidak senang dengan habaib. Waliyadzubillah. Jangan sekali-kali. Betul-betul orang yang bisa menjadi habaib itu betul-betul fadlnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang alim itu bisa senang, ada yang tak senang juga ada. Karena jangan sampai lebih-lebih warga NU di Delanggu ini ikut-ikutan orang-orang yang kok tidak senang dengan habaib, membenci habaib, mencela habaib. Jangan sampai. Nek mbae mboten trimo, mbae sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau dapat apa? Padahal sing disyafaat nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Kalau pesen saya nih, karena wong seneng difitnah nih. Bisa jadi niki kalau rencana kalau mau wingi-wingi niki habis acara niki membaca Hizib Nawawi seperti apa yang kemarin teman-teman Pakar Nusa baca, tapi kenatan sampun dalu niki insyaallah untuk maulid yang akan datang apabila nggak ada halangan seperti ini nanti bisa kita baca Hizib Nawawi. Jadi kalau yang kemarin ikut ijazah di sini di rumah bisa dibaca lagi. Salah pun niki ada beberapa permintaan doa, yaitu dari tetangga kita Pak Hamdi yang sekarang di rumah sakit RSI sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan. Dan juga ini ada sedekawan, orang-orang yang memberikan sedekah di sini, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang berlipat ganda. Barokah dunia akhirat. Dan mungkin ada santri sini juga yang diterima di pesantren lain, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan orang tuanya diberikan rezeki yang halal yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan sholawat. Biasanya kita habis ngaji itu. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bari aw rashfan minad diyami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pun matur nuwun dumateng para raos sedaya nggih ngapunten menawi panggenanipun kirang niki wonten Jawa-Jawa biasanya muat ing latar nggih digelari terpal lho. Niki Jawa yo enten sing kula enten pulang kok yen ngapunten lho. Insyaallah mulai besok Januari ini insyaallah kita akan dibangunkan masjid di sini. Insyaallah ada yang dibangunkan. Mungkin jenengan makin pas duduk-duduk pondasi bisa ikut nopo bantu bareng-bareng mriki kalih wedangan nggih. Yang sedang semanten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.